Jadi di Komisi 7 kemarin tuh saya khususnya yang mengusulkan awal bahwa yang namanya DMO itu harus mengerti apa itu prasyarat DMO. DMO itu prasyaratnya bahwa kewajiban untuk memasok sejumlah volume tertentu dengan harga yang sudah ditentukan, tertentu juga. Itu. Kalau salah satu dari dua syarat itu tidak ada, itu bukan namanya DMO. Itu yang harus karena DMO itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kebutuhan untuk rakyat itu, bukan untuk kebutuhan untuk segelintir rakyat. Nah itu. Nah sekarang kalau ada yang mengusulkan di pemerintah bahwa itu mekanismenya melalui BLU dan BLU membelinya dengan harga market atau harga pasar, artinya itu bukan DMO. Jangan coba-coba itu dinamakan sebagai DMO. Bukan DMO, artinya itu DMO sudah dihilangkan. Itu. Karena apa? Karena kalau DMO ya harga yang ditentukan oleh pemerintah. Karena sesuai dengan pasal Undang-Undang 45 pasal 33 itu dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi negara yang berkuasa, bukan orang per orang atau pengusaha batubara. Permasalahannya sekarang itu kita tidak setuju dengan harga ditentukan pasar dan kita tidak setuju juga dengan bahwa itu melalui yang mengumpulkan itu adalah BLU gitu. BLU itu Badan Layanan Umum. Ada ininya untuk apa dan lain sebagainya. Biasanya BLU itu nempel di kementerian. Di tiap-tiap kementerian itu ada BLU. Lalu di universitas juga ada BLU karena untuk mencari dana dari luar dan untuk dikeluarkan itu. Tetapi itu bukan hal seperti ini gitu. Nah, yang berikutnya kalau BLU nanti konsepnya adalah katanya ini. Saya juga kan hanya dengar-dengar dari ini, dari media. Katanya BLU tersebut nanti akan ada kutipan atau akan ada semacam pungutan. Ini harus dimengerti oleh semua orang bahwa di negara yang berdasarkan hukum itu memungut uang atau mengutip uang harus berdasarkan undang-undang. Tidak boleh tiba-tiba pemerintah ngutip apa, tidak boleh, harus ada undang-undangnya. Nah sekarang undang-undangnya juga nggak ada untuk kutipan-kutipan itu, jadi kalau menurut saya lupakanlah itu yang menjadi permasalahan nanti bikin geger. Mas Angga terlebih dahulu mendengar tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Kardaya, Mas Angga, seperti apa tanggapan Anda? Ya pertama kalau harganya udah harga market ya itu bukan lagi DMO. Betul kata Pak Kardaya, dan sebenarnya dengan adanya BLU memperpanjang rantai birokrasi lagi, karena kan sebenarnya sekarang sudah B2B yang terjadi kan, bisnis to bisnis gitu loh. Hanya tinggal pemenuhan DMO-nya itu makin ketat dan makin dikontrol dengan sanksi yang lebih tegas. Saya rasa itu aja sih sebenarnya. Situasi seperti sekarang ini kan baru terjadi karena disparitas harganya cukup tinggi. Jadi memang harus dicermati. Yang menjadi problem lagi kalau BLU nanti harga marketnya kalau nanti misalnya harga batu baranya rendah tuh bagaimana gitu. Sedangkan cost produksinya nggak tertutup itu bagaimana, itu juga harus difikirkan. Jadi saya rasa ya harus dikaji lebih dalam lah seperti apa fungsinya. Dan tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kardaya ya terkait BLU ini kan itu bentuknya retribusi ya, karena penarikan itu kan ada pajak dan retribusi. Nah kalau retribusi kan aturannya juga harus ditetapkan seperti apa. Nah itu yang mungkin harus dikaji lebih dalam lagi. Seperti itu Mas. Oke. Sebenarnya kan kalau kita lihat juga Mas Angga Wira, kalau untuk harga $70 kan sudah untung juga ya penambang untuk misalnya ketika kita lihat untuk harga DMO-nya. Nah kalau misalnya mengikuti harga pasar fluktuasinya sangat tinggi juga dong, tergantung dengan bagaimana supply and demand dari batu bara juga. Iya betul, memang kan kalau dari $70 ya cost-nya kan sebenarnya udah bisa tertutupi. Hanya karena ada disparitas yang tinggi ya, ini secara insting bisnis lah, pasti orang
memprioritaskan yang dapat margin tinggi kan, kira-kira kan seperti Mhm. itu sederhananya. Nah memang kan harus ada diskursus publik juga sebenarnya untuk pengelolaan ketahanan energi Indonesia ini, khususnya batu bara karena kan 80% pembangkit-pembangkit kita ini kan didominasi oleh batu bara. Sebenarnya harusnya sistem yang ada di migas ini bisa diterapkan di batu bara gitu loh. Pemerintah yang punya kuasa melakukan penjualan. Nah, ini kan Pak Kardaya mantan kepala BP Migas ya. Nah ini mungkin harus ada keberanian juga dari pemerintah dan di DPR untuk melakukan Mhm. terobosan terkait ini sehingga benar bunyi pasal Mhm. 33 itu bahwa bumi air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan sampai kita kaya akan sumber daya energi tapi itu tadi competitiveness kita jadi rendah karena ya akhirnya energi yang kita miliki dijual keluar dengan brutal seperti ini kan.